Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mrs. Stitch. Sahabat sains, ketika kita terjatuh, maka lutut kita akan berdarah. Kenapa ya darah dapat keluar dan bagaimana darah mengalir dalam tubuh kita? Darah mengalir dalam tubuh kita melalui pembuluh darah. Jika kita terjatuh, ada pembuluh darah yang robek dan terbuka. Akhirnya, darah keluar. Aliran darah dalam tubuh kita disebut sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah adalah yang pertama, mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut kembali darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang ketiga, mengedarkan sari makanan dan oksigen, serta mengangkut karbon dioksida ke paru-paru. Yang keempat, sebagai alat transportasi dalam tubuh kita. Yang kelima, sebagai antibodi. Dan yang keenam, menutup luka. Salah satu organ peredaran darah yang penting adalah jantung. Jantung manusia terletak pada rongga dada sebelah kiri dan ukurannya sebesar genggaman tangan masing-masing orang. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 ruangan atrium atau serambi yang terdiri dari serambi kiri untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru dan serambi kanan yang menerima darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian 2 ventrikel atau bilik terdiri dari bilik kiri yang memompa darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh dan bilik kanan yang memompa darah kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Organ peredaran darah yang tidak kalah penting adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama adalah arteri atau pembuluh nadi. Pembuluh nadi yang terbesar yang keluar dari bilik kiri jantung disebut aorta. Dan yang kedua adalah vena atau pembuluh balik. Yang ketiga, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh. Pembuluh kapiler juga merupakan tempat pertemuan antara arteri terkecil atau disebut dengan arteriol dan vena terkecil yang disebut dengan venul. Di arteri inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikut adalah tabel perbandingan perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena jika dilihat dari arah alirannya, denyutnya, dinding pembuluh, jumlah katup, lokasi, keadaan jika terluka, darah yang mengalir, serta warna darahnya. Darah yang mengalir pada tubuh kita terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah merupakan penyusun lebih dari setengah darah kita, berisi sari makanan dan air. Fungsinya untuk mengangkut sari makanan. Yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Bentuknya cakram, bagian tengahnya cekung, mengandung hemoglobin yang memberi warna merah dan berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan mengangkut karbon dioksida. Yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit. Ukurannya lebih besar dari eritrosit dan bentuknya berubah-ubah. Berfungsi untuk membunuh bibit penyakit dalam tubuh kita. Dan yang keempat adalah keping darah atau trombosit.
bentuknya tidak beraturan dan mudah pecah. Ukurannya sepertiga eritrosit. Fungsinya untuk membekukan darah apabila kita terluka. Peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah ganda dan tertutup. Maksud dari peredaran darah tertutup adalah darah mengalir di dalam pembuluh darah, sedangkan maksud dari peredaran darah ganda adalah darah memasuki jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung, yaitu pada bagian serambi kanan, lalu mengalir ke bilik kanan, dilanjutkan ke paru-paru di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu kembali lagi ke jantung, yaitu ke bagian serambi kiri, dan dilanjutkan ke bilik kiri. Untuk peredaran darah besar, dimulai dari jantung yaitu bagian serambi kiri, lalu lanjut ke bagian bilik kiri. Kemudian darah dipompakan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung yaitu pada bagian serambi kanan dan kemudian ke bagian bilik kanan. Itulah sistem peredaran darah yang terjadi pada manusia. Lalu, bagaimana ya sistem peredaran darah pada hewan? Apakah sama dengan manusia? Apakah satu hewan dan hewan yang lainnya pun memiliki sistem peredaran darah yang sama? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah peredaran darah pada serangga. Serangga memiliki peredaran darah terbuka, artinya darah atau hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh darah, tetapi langsung ke dalam rongga tubuh. Sistem peredaran darah serangga terdiri dari jantung pembuluh yang memompa hemolimfa masuk ke sel tubuh dan kembali lagi masuk ke jantung pembuluh. Yang kedua adalah cacing tanah. Cacing tanah memiliki pembuluh darah samping yang berfungsi sebagai jantung. Darah dari punggung masuk ke pembuluh darah perut, lalu ke pembuluh kapiler, kemudian dilanjutkan ke pembuluh darah punggung. Setelah itu, darah masuk ke pembuluh darah perut, lalu ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Berikutnya pada ikan. Ikan memiliki jantung yang memiliki 2 ruangan, yaitu serambi dan bilik yang dipisahkan oleh katup. Jantung mengalirkan darah ke pembuluh kapiler insang dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian darah mengalir ke seluruh tubuh dan kemudian masuk kembali menuju jantung. Pada katak, jantung terdiri dari 2 serambi dan 1 bilik, sehingga terjadi percampuran darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida di bilik. Kemudian darah dipompa ke seluruh tubuh dan dilanjutkan di paru-paru dan kulit. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen, lalu dikirim kembali ke jantung. Pada kelompok reptil, jantung terdiri atas 4 ruangan. Hanya ruangan antara bilik kanan dan kiri sekat pembatasnya belum sempurna, sehingga masih terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada reptil sudah tertutup dan merupakan peredaran darah ganda. Pada kelompok burung, sekat pada jantung burung sudah sempurna.
Terdapat 4 ruangan pada jantungnya dan peredaran darahnya sudah sama dengan manusia. Sahabat sains, mengingat pentingnya sistem peredaran darah kita, maka kita harus dapat menjaganya dengan membiasakan pola hidup sehat.